Udah ya. Ini kalian ke GX, load menu, udah tutup. Bang, nggak ada bang. 2D. Layarnya. Oh iya ya. Sabar. Oh iya, tadi siapa ya? Kirim linknya ke siapa sih namanya? Siti ya? Siti, ada 2 lagi Siti itu. Siti Fatimah kalau nggak salah. Kirim linknya ke Siti Fatimah juga dong. Siap bang. Udah? Udah Ki? Udah ya? Ini masukin, yang jelas masukin residual kalian dulu. Add grids. Apa? Enggak, ini residual gua. Contoh aja. Di server nih. Nanti save residualnya tuh, itu, nggak ada lagi. Nanti misalnya save residualnya itu, dia save-nya kayak gini. Klik ini dulu. Habis itu ininya diganti ini, Geosoft binary, ya. Baru dia bisa dimasukin ke Oasis. Oke? Udah gitu aja. Udah ini. Jadi nanti kalian ke GX, lewat menu, cari gx.omn. Kalau udah di open, nanti dia bakal muncul di sini. Udah. Nanti kita di new model. Udah itu baru. Yang ini ya kita pilih ya. Nanti modelnya ini masukin misalnya penampang 1 misalnya. Kosongin aja, ini kosongin, ini kosongin. Ini gravity grid-nya masuk ke residual, ini kosongin. Kalau kalian masukin elevasinya, itu nanti tambah sulit. Kita mau modelinnya. Udah. Topografi juga dikosongin. 100 saja biar nggak terlalu padat. Ini ya meter atau kilometer ya. Nah, nanti kalian cari dari residual yang pengen kalian modelin. Anggap kalau di sini, ini kelihatan nggak kursor gua? Kelihatan nggak? Ada bang. Nah, kelihatan kan? Nah, target gua karena gua di eksplorasi minyak dan gas, ini ya cekungan ini target gua. Jadi, misal nanti gua slice-nya itu tuh di sini misalnya. Set di sini. Gua ngelakuin slice-nya tuh di sini. Ini klik 2 kali. Oh, bentar. Jadi ini target gua. Habis itu klik kanan, udah itu done. Jadi tinggal ditunggu di sini. Nanti dia bakal keluar kayak gini karena ini gaya berat, jadi kita nggak pakai ini ya. Nanti tuh kayak gini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Ini nanti ini nanti ke atasin aja. Ini nggak kita pakai, ini juga nggak kita pakai. Ini kan ada GXY, GYY, itu bisa kita matiin aja di unchecklist.
Ini juga unchecklist. Pokoknya unchecklist semua lah. Gak ada gunanya ini. Dah. Ini juga nggak guna, kita tarik aja. Dah kayak gini ya. Jadi buatnya pertama itu, ini kita ganti kilometer kedalamannya ya. Kilometer, udah tuh range, kita masukin range-nya. Ini misalnya kedalaman yang kalian dapat berapa? Kedalaman 2 kilo ya? 3 deh paling dalam. 3 kilo ya. Pokoknya kayak gini. Jadi buatnya itu berdasarkan kedalaman rata-rata regional. Dulu yang pertama. Kita buatnya, jadi anggap rata-rata kedalaman regional kalian yang kalian dapatin dari analisis spektrum itu misalnya 3 kilo. Jadi kita buat kayak gini 3 kilo. Jadi pertama tuh kita klik ini dulu, split box. Klik split box. Udah tuh kita buat batasnya itu sampai 3 kilo, berarti di sini ya. Buat garis lurus di sini. Kemudian sampai ujung sini. Ini nggak harus lurus ya. Bebas saja. Yaitu di sini. Set. Habis itu di accept. Dah. Jadi anggap di data kalian itu ada 3 lapisan aja deh, karena kita nggak tahu litologinya kan. Kita buat ya 3 lapisan aja lah. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke. Split box lagi. Nanti dia buat garis kayak gini. Oh ya, belum di ini ya. Tambah poin dulu di sini. Tambah poin di sini. Poin di sini sama poin yang ada di sini. Nah, habis itu baru di split box. Kayak gini, tambahin ke sini. Accept. Ini tambahin ke sini. Accept. Ini tambahin ke sini. Nah, jadi kalian buat modelnya itu nanti tinggal sebenarnya nyoncokin sama ini aja, anggap kayak gini ya. Ini kan agak naik nih di sini. Kita buatnya per ini aja dulu. Titiknya itu nyesuaiin sama ini aja. Nanti ambil titik yang paling bawah gitu. Karena ini agak naik dikit, batasannya di sini. Di sini agak naik sedikit, kemudian terakhir naik banget di sini. Dah. Ini juga gitu. Jadi yang bawah-bawah itu tinggal ngikutin yang atas saja. Oke, ini juga kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh juga harus tahu ininya dulu sih, apa, densitasnya. Karena kalau nggak tahu densitasnya itu tuh dia cenderung nggak bergerak malah. Apa, ininya itu. Dia cenderung, makanya harus tahu nilai densitasnya. Tapi nanti yang penting nanti yang gua nilai itu bukan nilai densitasnya, tapi kecocokan ini kalian aja dulu. Yang penting ini kalian itu paling nggak tuh membentuk ini loh, kalau kayak gini nih. Ini dia membentuk betul-betul kayak cekungan, kayak gitu. Itu yang gua nilai pertama. Ini agak naik, ini agak ke bawah.
Karena ini ada cekungan kan, jadi ini agak ke bawah nanti. Ini juga agak ke bawah. Ini agak naik sedikit. Ini agak naik sedikit. Ini yang naik banget. Nih. Jadi ini nanti tuh agak ke atas sedikit ya. Ini juga agak ke atas sedikit. Kayak gini jadinya. Yang penting buatnya kayak gini aja dulu. Yang penting dia cocokin gimana graph ops-nya dulu. Graph ops yang terbentuk di data yang kita slice. Nah, yang penting tuh kayak gini dulu. Nanti untuk yang lain-lain itu tuh tinggal kalian add point kayak gini. Jadi tuh tinggal narik-narik gini aja. Tuh. Ini nanti agak ke bawah dikit. Ini agak ke bawah dikit. Ini sedikit ke bawah dikit. Nah, nanti ini paling bawah kan. Ini move point-nya kayak gini. Point. Itu ini tarik. Set. Nah, yang nanti yang bawahnya juga ngikutin tuh. Nih. Yang bawahnya tinggal ngikutin aja. Tuh. Ini agak ke bawah, ini agak ke bawah tadi ya. Ini naik ke atas sedikit. Ini juga naik ke atas sedikit. Ini agak naik ke atas sedikit. Ini juga, ini agak ke bawah dikit. Ini tadi juga, ini juga ke bawah dikit. Nanti ini itu tuh ngebentuk sama kayak gini. Nah, nanti untuk densitasnya itu tuh kalian coba-coba aja. Caranya main, udah tuh klik di sini. Anggap karena lapisan paling atas itu biasanya itu tuh biasanya tuh 2,2 atau 2,1 deh, bisa. Apply kayak gini. Tuh. Ya kan berubah tuh kan. Ini mulai kelihatan ini model kita nih. Yang garis hitam ini. Ini model kita. Nah, errornya ini kan masih 8 nih. Nanti kita coba lagi nih. Anggap ini kalau udah alluvium berarti di atasnya tuh ada caprock. Nanti caprock usahain nilai densitas anggap oke 2,6 deh. Jangan. Oke lah 2,6 nggak apa-apa. Itu 2,6. Boleh dah. Boleh 2,6. Nanti ini anggap reservoirnya itu 2,4 atau 2,5 kan. Ambil tengah-tengahnya 2,45 deh. Nih, 2,45. Apply. Kayak gini. Nanti untuk paling bawahnya itu anggap basement lah, batuan keras, batuan beku. Anggap 3 nanti di sini. 3. Set. Udah, nanti tinggal kalian tarik-tarik aja ini. Misalnya ini masih kurang ke bawah. Ini antara densitasnya yang kurang gede atau emang kalian kurang nariknya ke atas. Jadi emang harus dicoba-coba. Misalnya ini nanti masih 2,1. Aduh, kurang naik nih. Coba kita 2,2 deh. Ya 2,2. Coba dulu, bisa nggak dia naik lagi? Oh, ternyata nggak ngaruh. Nanti berarti ininya di kalian naikin lagi atau kayak tadi 2,67 boleh. 2,67. Yang penting pas di reservoir itu tuh nggak lebih gede dari caprocknya. Ini anggap karena tadi masih 2,7 ini bisa 2,5 deh. Tuh. Masih belum ya? Ini 3 udah, jadi tinggal kita otak-atik aja di sini. Ini belum ya. 2,17. Jadi tinggal kalian otak-atik aja di sini nanti. Ini kalian mana sih ini? Ini tinggal kalian naikin, tuh kan, lebih naik lagi dia. Tuh. Dan ini juga karena ini densitasnya lebih gede, itu tuh dikit aja maininnya. Atau kalian nambah lapisan lagi. Nah, kayak gitu.
Atau kalian bisa nambah lapisan lagi kayak gini. Biar untuk ngebantu model yang lain. Di sini deh. Nih, tambah lapisan lagi. Sini bisa kayak gini. Ini juga nih. Ini juga nih, naikin lagi nih, bisa nih. Berpas dia. Tinggal maininnya kayak gini aja. Tuh. Nah, cuman kayak gini aja sebenarnya ini, kayak ini nih. Naikin lagi nih. Ini karena dia paling dalam ya, jadi kita bisa tarik lagi nih. Ini juga kita tarik lagi nih. Nanti di sininya juga harus ditarik lagi. Set. Ini juga tarik. Ini jadi paling dalam nanti. Tuh. Errornya udah makin lama makin kecil kan? 4, tadi 8, tadi 12, 8, sekarang. Nanti untuk warnainnya tuh tinggal kayak gini aja. Anggap atas itu biasanya alluvium itu warnanya agak kuning ya. Kuning nanti atau pakai gini aja deh. Tuh bisa kayak gini. Nanti ini caprock biasanya warna ini. Terus ininya ya boleh warna, boleh juga pakai yang kayak gitu. Di reservoir biasanya hijau. Mana reservoir ya? Reservoir ini nanti anggap head source-nya sumber panas. Jangan merah loh, bolehlah merah. Nanti bawahnya baru basement. Basement tuh ya batuan beku. Putih. Aduh nggak kelihatan ya. Begitu aja deh. Nah, udah deh kayak gini doang. Ngerti nggak? Jadi yang penting model kalian tuh ngikutin ini dulu. Nanti kalau model kalian udah tanda ininya, tanda responnya, baru kalian gonta-ganti densitasnya. Gitu. Ngerti nggak? Sampai sini dulu, ngerti nggak? Aman, Bang. Bang, mau nanya dong, Bang. Ngerti ya? Apa? Itu untuk garis bawah yang kan kita bikin modelannya yang di bawah, itu harus 4 garis kah? Maksudnya kayak 4 lintasannya gitu? Apa kayak tadi kan emang tadinya awalnya 3 tuh, terus nambahin 4, apa boleh ditambah-tambahin aja gitu? Jadi buatnya itu tuh tergantung ini loh, tergantung peta geologi kalian. Jadi misalnya di peta geologi dia tuh nggak ini loh, nggak garis atau sampai 6 garis tuh nggak harus. Yang penting kalian tuh atau kalian bisa buatnya tuh cuma 3 garis. 3 garis jadi tuh kayak
yang atas maksud gua 2 garis itu tuh bisa. Yang satu sedimen, yang satu basement. Udah kayak gitu doang boleh. Geologinya. Ini kan kita kan nggak tahu nih informasi geologinya. Jadi kayak ngawang-ngawang aja. Anggap sedimen tuh 2,4 deh. Karena range sedimen kan dari 1,61 sampai 2,76 kan. Kita pilih tuh. Kalau sedimen yang ada di lingkungan vulkanik itu biasanya tuh agak gede nih. Jadi buatnya berapa kayak gitu. Nanti usahain caprocknya itu tuh lebih gede dari sedimen. Kayak ngawang ya. Kalau kita nggak tahu informasi geologinya kayak ini kan. Kalau yang model yang gue buat itu gue udah tahu informasi geologinya. Jadi enak buatnya. Nah, jadi tinggal satset selesai. Easy bro. Jadi kalian boleh buatnya cuma 2 saja boleh. Boleh banget kalau kalian nggak tahu informasinya. Atau kalian mau buat 3 boleh. Anggap 3 itu caprock, reservoir, sama head source boleh. Boleh juga 4. Nanti yang pertama kalau di atas kan ya paling pasti endapan aluvium kan. Untungnya kita buat 4 garis itu tuh lebih enak kita gerak-gerakin ini lebih enak. Nah, dia lebih enak. Kalau kita gerakin ini aja itu tuh kayak nggak ngaruh nih, ya kan? Itu untungnya kalau kita buat 4 lapisan. Nih, kayak nih nggak ngaruh dia. Tapi kalau ada yang di atasnya tuh ngaruh kan? Tuh. Gitu, Bro. Ngerti nggak? Sih bang, tapi ini juga bang, izin nanya juga bang, itu buat naruh lapisannya itu kan pertama itu kan garis lurus dulu kan, baru kita otak-atik kan bang ya. Ya. Nah, itu penempatan si garis lurusnya itu apa harus di tengah-tengah yang kedalamannya, apa bebas juga bang kalau kedalaman ininya, apa garis nanti lapisannya bang? Maksudnya gimana? Ini bang, kan abang tadi kan bikin Garis garis ini. itu kan yang bukan bang, yang bawahnya yang merah tadi bang, poin-poinnya itu bang. Yang ini. Enggak bang, yang di ini bang, yang buat lapisannya bang. Oh, pas lapisan. Sebelah kirinya bang, yang sebelah kiri. Yang ini. Ah itu bang, itu kita Oh. gimana bang caranya? Maksudnya apa Iya. ada tetap juga? Itu analisis spektrum tadi. Misal nih, di analisis spektrum kalian kedalaman regional itu 3 kilo. Kedalaman residual itu tuh nggak taunya cuman 800 meter. Nggak taunya nih. Nggak taunya cuma 800 meter. Jadi, residual itu kan menggambarkan gambaran sedimen kan. Residual itu menggambarkan batas antara sedimen dan batuan beku. Jadi anggap rata-rata batas sedimen kalian itu tuh ada di 800 meter. Jadi, ada di beberapa lapisan kayak gini contohnya. Misalnya nih, residual kalian dapatnya 800 meter kayak tadi kan. Dapatnya 800 meter. Itu rata-rata kan. Kalau rata-rata artinya yang bisa kurang. Kan kayak gitu. Jadi buatnya itu ya kayak gini. Ini ada yang kurang dari 800 meter. Ada juga yang lebih. Nih kayak gini. Karena dia dalam. Residual itu kan menggambarkan sedimen. Sedimen itu kan sebuah nggambarin bahwa di situ tuh ada sebuah depresi atau cekungan yang bisa berisi suatu yang kita butuhkan kayak minyak, gitu, kayak fluida-fluida yang lainnya, kayak gitu. Jadi buatnya itu berdasarkan analisis spektrum, bukan kita buat titik aja enggak. Jadi kita tuh buatnya berdasarkan analisis spektrum. Ngerti nggak? Nggak, gimana? Masih bingung nggak kira-kira? Dikit bang, ngerti sedikit bang. Apa yang bingung? Itu bang yang dianalisis spektrumnya kan bang. Saya ntar dulu deh bang, bikin kedalamannya nggak ya? Harusnya sih bikin bang.
Ya harusnya bikin lah, kalau enggak ya nggak bisa buat ini. Soalnya kan tujuan dari analisis spektrum itu kan kita mendapatkan kedalaman. Nah, kedalaman itu kan untuk menghilangkan ambiguitas dari pemodelan kita. Kan itu intinya. Inti dari analisis spektrum itu. Bukan cuma dapat lebar jendela mah bisa dihitung tanpa tanpa analisis spektrum. Yang penting tuh ini. Gue ulang lagi ya. Jadi misalnya kalian dapat kedalaman regional rata-rata itu ada di 3 kilo. Rata-rata. Jadi kalian buat nanti itu ada 3 kilo kan kedalamannya. Buat ini batasnya 1 sama kedalaman di sini 3 kilo nih. Ini 3 kilo nih. Kalau kalian dapat kedalamannya 2,4 kilo berarti di sini nanti kalian titik kotaknya. Seluruhan sama ini. Itu kalau kedalaman 2,4 kilo. Tapi kalau karena ini 3 kilo jadi di sini nih misalnya. Sama di sini. Set, set. Udah nih kedalamannya 3 kilo. Dan kedalaman 3 kilo itu cuma rata-rata. Kedalaman 3 kilo itu cuma rata-rata. Jadi karena regional itu batas batuan beku ya. Dan batuan beku itu diperkirakan 3 kilo, rata-rata 3 kilo ke bawah itu tuh udah batuan beku. Jadi bisa lebih dari 3 kilo, bisa juga kurang dari 3 kilo batuan beku itu. Makanya di sini nih ada yang kurang dari 3 kilo kan? Ini. Malah dia ada di sekitar 1,8 kilo di sini. Sini. Tapi di sini bisa 2,5 lebih nih, 2,7 malah di sini. Tapi yang paling penting itu kalian buat batas rata-rata regional dulu, dibuat kotak kayak gini, udah batas regional, baru kalian cuman ikutin ini aja dulu. Buatlah 4 lapisan dah. Kalau emang pengen mudah. Nih kayak gini kan tinggal tarik-tarik ini. Nih. Enak nih, dia langsung ngikuti. Kalau kita buat 4 lapisan. Tapi kalau kita cuma buat 3 lapisan, dia nggak ngaruh ini. Nih. Tuh. Nggak ngaruh kan? Itu susahnya. Tapi lebih cepat aja modelinnya. Jadi kalau 3 perlu repot-repot ngira-ngirain yang lain kan, gitu. Atau kalian pengen buat 2 lapisan pun nggak masalah. Jadi atasnya sedimen, bawahnya basement, batuan beku. Boleh, kalau nggak tahu informasi geologinya. Ya, yang penting kalian buat dulu ini, kedalaman rata-rata regionalnya misalnya kayak Raski itu dapat sekitar 2 kiloan ya kalau nggak salah. Berarti dia di sekitar sini 2 kilo, buatnya di sini. Jadi kedalaman residual kalian kan rata-rata kalau nggak salah gua sekitar 100 ya, 100 apa berapa? Berarti di sini nih, di sini berarti. Sekitar di sini. Nanti kalau mau main kedalamannya tinggal ubah ini aja. Mau di kedalaman berapa? Atau batasnya misalnya kalian batasnya 2 kilo nih, tulis di sini 2. Tuh. Jadinya lebih gede lah. Berarti di sini 2 kilonya. Ngerti nggak? Udah? Cukup? Apa? Yang kedalaman itu lihat di mana ya Bang? Di Excel yang kemarin Bang? Iya, iya. Coba ya buka Excel kalian dulu Yang ya. mananya ya Bang? Kelompok 3 ya. Kok nggak ada sih kelompok kita? Oh, ada ding. Misalnya WAP-nya siapa yang bagus kemarin ya? Hanifa apa Hafiza ya? Ini sama lagi namanya nih. Hanifa kayaknya. Di berapa ya?
Oh ya di sini kalau nggak salah. Mana rata-ratanya? Nah di sini lihat aja ininya. Nih, ya ininya juga dirata-ratain lah. Betul nih. 03 ya. Nggak keluar. Tuh, berarti rata-ratanya ada di 2,1. Jadi nanti buatnya di sini di 2,1. Nanti buatnya kayak gini aja. Misalnya kayak tadi 2,1. Nanti di sini buat 2,1 kilo. Udah berarti titiknya di sini nanti. Kira-kira. Oke? Bisa? Bisa, Bang. Ini rata-rata dulu. Nah, kayak gini. Ini berarti wah gila kedalamannya cuma 100 meter loh. Itu nggak apa-apa sih. Jadi ya kalian harus benar-benar juga analisis spektrumnya, jangan sampai kayak kedalaman regional cuman 90, buset, 90 meter loh kedalaman regional. Regional tuh dia dalam. Jadi betul-betul dia harus kalau itu 2 kilo lah, 3 kilo masih bisa lah. Nah, kedalaman residualnya nggak apa-apa, 100, 200, 400, itu nggak apa-apa. Kalau panas bumi ya, nggak apa-apa, 200, 400. Jadi usahain ya bagus-bagus. Jadi kalian tuh nitikin ininya itu jangan terlampau banyak. Ini aja udah cukup nih sampai sini. Atau lihat nih batasnya di sini. Kayak regional ini kan udah ada perpotongan nih di sini aja. Di sini juga bisa. Dua biji aja nggak apa-apa regional. 2 titik kayak di sini. Itu nggak apa-apa. Nanti residualnya sampai sini aja. Nggak apa-apa. Nggak usah takut. Kalau salah ulang lagi. Kan slow aja. Ya nggak? Jangan, Bang. Bang mau tanya bang. Deadline-nya sampai jam 10, Bang. Apa? Bang mau tanya bang. Tadi kan data residual kan kami pertama ngolahnya pakai server bang, terus di save tadi itu kan dari server. Ya. Terus buat nampilin di Oasisnya itu kayak Bikin ya. Kelihatan belum? Kelihatan belum? bang. Kelihatan. Ini gue exit aja ya berarti ya. Udah ya? Iya. Cukup ya? Ya bang. Cukup. Awas aja kalau masih salah. Ini nanti tinggal di grids-nya ini klik add grid. Oh, udah tampilin. Ada langsung dia nanti nih. Kan udah. Kan kayak gitu doang. Udah? Masih ada yang ditanyain? Bang, itu yang grid-nya itu yang tetap grid apa yang makin Bang? Pakai yang binary, dia kalau pakai simpenannya di sini misalnya kayak yang server kan biasanya server grid binary 7 kan, itu nggak bisa dia ke input di Oasis. Dia harus Geosoft. Kalau nggak Geosoft nggak mau di Oasis. Makanya save-nya itu dalam bentuk Geosoft. Jadi save dulu di servernya dalam bentuk Geosoft, nanti di inputnya langsung nanti bisa di Oasis. Udah gitu doang. Oke, Bang. Makasih, Bang. Udah? Masih ada yang pengen ditanyain? Bang, mau nanya, Bang. Waduh, apa lagi ini nih? Apa namanya? Auliansyah. Apa? Regional saya ini dapatnya min 900 gitu berarti salah ya, Bang? Apa? Dapatnya min 980-an.
Apanya? regionalnya. 900. Iya, kalau ngelihatnya itu di sini, ini emang minus. Kelihatan nggak? Gue masih share screen nggak sih? Ini kelihatan nggak di sini? Ini kan emang minus. Tapi ini tetap aja, ini 2,5 kilo ini 1,3 kilo, ini 2,4 kilo. Ya nggak ngaruh minus ya. Itu berarti 980 meter. Tapi kayak nggak mungkin aja sebenarnya kalau kedalaman regional itu cuman 980 meter. Kayak itu kayak nggak make sense. Kayak gitu. Udah? Ada yang pengen ditanyain lagi? Oh iya, punya Atika nih yang bagus kemarin kalau nggak salah. Tapi sayang banget dia cuman nggak sampai pemisahan ini kemarin. Oh udah ya. Punya Paris bagus gak, Ini Bang? kemarin. Yang lainnya itu ngarang aja ini, yang lain-lain ini. Males gua ngeliatnya ngarang-ngarang. Udah? Ini bagus tapi mana ya? Ini bagus dia, nggak tahu dia ngarang apa enggak. Tapi sebenarnya bagus. Ya kurang dalam aja. Itu cara dia nge-slice tuh bagus ini. Saya ngapain? Halo? Cukup? Bang, yang 3D pakai topo itu gimana, Apa? Bang? Yang 3D pakai topo itu gimana, Bang? Yang pakai topo? Iya, bentar. Topo yang mana sih? Enggak, Halo? maksudnya yang pakai topo itu yang kita jadiin 3D itu peta topografi atau yang peta residualnya, Bang? Oh itu mah tanya sama Raski aja. Dia udah gua ajarin itu. Nanti tanya sama Raski aja itu. Atau Siap, kalian Bang. tuh sebenarnya juga bisa buat kalau misalnya kalian nih mumet banget nih, nggak tahu caranya buat 2D. Ya udah caranya berarti 3D kalian slice jadi 2D. Nanti ikutin itu. Oh, kelihatan nggak share screen gua? Di saya belum, Bang, di saya. Kelihatan? Kelihatan, Bang. Nah, nanti sebenarnya 3D itu harus ya kayak gini ya, maksudnya tuh bawahnya tuh udah harus basement ya, tapi ini kan konteksnya bukan panas bumi, ini kan oil and gas kan. Jadi kalau kalian bingung cara buatnya gimana, nah buatnya tuh ya kayak gini. Kalau kalian udah buntu banget, jadi nanti kalian udah ngasilin 3D, 3D-nya tuh di slice. Nah nanti hasil slice 3D-nya itu tuh hasil slice yang kan nanti kalian 2D kan nanti nge-slice juga tuh. 2D kan 2D itu tuh slice sesuai dengan 2D kalian slice tadi.
Ngerti nggak? Halo? Tapi nentuinnya biar pas gimana Bang koordinatnya? Apa? Iya nentuin slash garisnya di 3D biar pas itu gimana Bang? Apa? Enggak lah pakai feeling. Ya kan nanti, aduh, mana nih tadi? Nanti tuh kalian sebenarnya nggak apa-apa melenceng-melenceng dikit, tapi kalau kalian pengen pas banget, nanti kalian buat dulu database. Aduh. Masa kalian pengen presisi banget sih? Nanti susah loh. Line 1. Ini 5 aja nih. Nanti di sini kalian buat nanti di grid profile ini. Set. Nanti ini masukin residual. Intervalnya kalian berapa? 100 ya kalau nggak salah ya. Nanti 100, line-nya line 1. Set. Kenapa nggak mau dia? Oh. Jadi misalnya kalian slice-nya di sini deh. Sini. Harus lurusin ya, jangan sampai nggak lurus. Udah, ini nanti keluar nih titiknya. Nanti ini tinggal diinput di 3D-nya. Nanti dia motong ini. Dah? Cukup? Cukup kah? Ya kayak gini. Ya, inilah kira-kira. Ada yang pengen ditanyain lagi? Paling nanti Ini ya saling tolong menolong ya. Nanti seandainya misalnya Raski atau Hanifa atau siapa Atika atau Paris yang selesai duluan, nanti misalnya temennya belum, ya kalian pakai Oasis kalian tinggal ganti-ganti warna aja. Jangan sampai ada yang nggak ngumpul lah. siap Bang, aman Bang. Oke Bang. Ya, Bang. Oke, saling tolong menolong ya. Oke, itu gua pamit ya kalau udah ya. Oke Bang. Ya Bang, Terima kasih makasih ya banyak ya Bang. Bang. Terima kasih semua. Ya Bang. Ya Bang.